Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hajar Mdun, mahasiswi program studi akuntansi dengan NPM 0227221108, mahasiswi kelas 4B. Nah, di sini saya akan membuat video terkait dengan penelitian etnografi yang diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Dr. Suwito. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi dan lebih rinci terkait dengan penelitian etnografi, silahkan simak video saya. Mengutip buku berjudul Monograf Etnografi Komunikasi Aplikasi pada 3 Riset Lapangan, Gatot Priyowidodo, tahun 2022. Etnografi adalah suatu riset partisipasi observasi yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup daring atau dalam jaringan online. Metode etnografi membutuhkan media khusus seperti komputer sebagai alat mediasi dalam mengumpulkan sumber data. Secara garis besar, etnografi menerapkan etnografi untuk memahami dan melihat representasi budaya atau fenomena komunal. Nah, menurut Kozinet, etnografi adalah adaptasi etnografi yang merupakan teknik tradisional dalam antropologi yang sangat tua, yang didasarkan pada pengamatan partisipan. Etnografi juga dapat disebut sebagai adaptasi etnografi untuk daring. Nah, etnografi sering dikatakan sebagai etnografi digital. Metode etnografi ini dilakukan untuk membantu melakukan penelitian antropologi dengan mengandalkan komputer dan internet serta memanfaatkan informasi yang tersedia secara publik, yaitu di dunia maya. Era yang digital ini, internet telah menjadi alat yang diperlukan untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Nah, internet telah mengubah interaksi kita dan membuka metode penelitian dan pengumpulan data baru. Etnografi adalah salah satu metode yang muncul sebagai teknik populer untuk studi online tentang komunitas dan budaya. Etnografi adalah metode penelitian yang mempelajari perilaku dan aktivitas komunitas online. Nah, ini adalah pendekatan inovatif terhadap etnografi yang melibatkan observasi sistematis, analisis, dan interpretasi data online. Nah, peneliti juga mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber online seperti platform media sosial, forum online, dan blog. Nah, data ini bisa bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data ini juga berfungsi untuk memberikan wawasan tentang praktik dan sikap komunitas online. Etnografi juga melibatkan penggunaan teknik etnografi seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan juga kelompok fokus untuk memahami komunitas online dan budaya mereka. Apa sih pentingnya etnografi dalam penelitian? Etnografi adalah metodologi penelitian yang penting di era digital saat ini. Nah, hal ini membantu peneliti memahami bagaimana struktur sosial, hierarki, dan norma dibentuk, diperkuat, dan ditantang di ruang online. Berikut ada beberapa alasan mengapa etnografi sangat penting dalam penelitian. Nah, alasan yang pertama yaitu memahami komunitas online. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku, sikap, dan pengalaman komunitas online serta dinamika budaya dan sosial yang membentuk komunitas ini. Nah, yang kedua, akses ke kumpulan data yang besar. Komunitas online menghasilkan banyak data melalui postingan media sosial, diskusi forum, postingan blog, dan masih banyak lagi. Etnografi memberi para peneliti alat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data ini, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masyarakat. Nah, alasan yang ketiga yaitu fleksibilitas. Etnografi dapat disesuaikan dengan pertanyaan dan konteks penelitian yang berbeda, termasuk hipotesis, untuk membantu peneliti menyesuaikan pendekatan mereka bila diperlukan. Alasan yang keempat, ada hemat biaya. Nah, hemat biaya ini maksudnya etnografi tidak memerlukan peralatan mahal atau pelatihan khusus. Peneliti dapat melakukannya dari jarak jauh dan mengumpulkan serta menganalisis data menggunakan perangkat lunak dan alat yang tersedia.
Alasan yang kelima itu ketepatan waktu. Komunitas online terus berkembang dan etnografi memungkinkan peneliti untuk mengikuti perubahan ini dan mengidentifikasi tren dan isu yang muncul. Ketika internet terus berkembang dan mengubah kehidupan kita, etnografi kemungkinan akan menjadi alat yang semakin penting bagi para peneliti yang ingin memahami lanskap budaya dan perilaku online yang tidak konstan. Bagaimana sih merek, bisnis, dan pemasar menggunakan etnografi? Bisnis dan pemasar semakin mengandalkan metode penelitian etnografi untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan dan preferensi konsumen serta menginformasikan strategi pemasaran. Berikut ada beberapa cara merek, bisnis, dan pemasar menggunakan etnografi. Yang pertama, memahami perilaku konsumen dengan membaca percakapan online tentang produk atau layanan mereka. Nah, hasilnya, laporan ini memberikan wawasan berharga mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen, menginformasikan pengembangan produk dan strategi pemasaran. Yang kedua, merek menggunakan etnografi untuk mengidentifikasi pemberi pengaruh dan pemimpin opini utama dalam komunitas online untuk membantu merek terlibat dengan anggota berpengaruh dari audiens tempat mereka. Yang ketiga, bisnis dapat memantau reputasi merek mereka dengan menganalisis laporan online tentang merek mereka. Strategi ini dapat membantu dalam menanggapi masukan negatif dan juga mengidentifikasi area di mana merek berkinerja dengan baik. Nah, pemasar dapat membuat strategi pemasaran yang terinformasi melalui wawasan preferensi konsumen. Strategi pemasaran yang lebih baik dapat membantu pemasar mengembangkan kampanye pemasaran yang lebih efektif untuk audiens target mereka. Dengan memanfaatkan wawasan yang diberikan oleh etnografi, maka merek, bisnis, dan juga pemasar dapat memahami target audiens mereka dan mengembangkan strategi yang memungkinkan mereka terhubung dengan konsumen dengan cara yang berdampak. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan apa itu etnografi, apa pentingnya etnografi dalam sebuah penelitian, dan juga bagaimana merek, bisnis, dan pemasar menggunakan etnografi. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman yang mendengar atau menonton video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.